Aku memang sudah sering mendengar cerita tentang orang yang disasarin setan pas lagi berkendara di malam hari. Pengalaman yang kemudian tak kusangka justru kualami sendiri. Itu terjadi pada awal semester 4 lalu. Sepulangnya kami dari mengikuti majelis sholawat di Malang bareng Roji, teman satu jurusanku semasa kuliah. Sekitar pukul 10 malam, beberapa saat setelah pengajian usai, kami berniat langsung pulang ke Surabaya. Karena esok paginya masih harus kuliah. Dari sinilah kengerian itu bermula. Saat motor kami keluar dari gapura desa lokasi digelarnya pengajian, motor kami mendadak hilang arah. Masuk ke jalanan berbeda dari yang kami lewati sewaktu berangkat tadi. Harusnya pas keluar dari gapura tadi, kita udah masuk jalur ke arah kota. Ini kok malah muter-muter jauh gini sih? Gumam Roji yang gak langsung aku respon. Aku sendiri sedang mencoba untuk fokus. Barangkali kamilah yang salah ambil rute. Makin jauh kami memacu motor, jalanan yang kami lewati justru kian lengang. Sisi kanan dan kiri dikelilingi pohon-pohon lebat. Gak ada rumah penduduk, gak ada cahaya lampu. Satu-satunya cahaya redup yang menyala hanyalah sorot dari motor kami. Fix, kita disasarin. Pekik Roji tiba-tiba. Ketika kami menyadari sudah beberapa kali melewati tugu-tugu kecil yang tersebar di beberapa titik yang kami lalui. Buka maps. Perintah Roji dengan nada mulai menegang. Aku pun bergegas membuka smartphone, memilih aplikasi Google Maps, dan mengetik alamat jalan yang Roji diktekan. Belum tuntas aku mengetik, mendadak smartphoneku mati. Padahal baterainya masih sekitar 45%-an. Hal serupa juga terjadi pada smartphone Roji yang mendadak mati tanpa sebab. Dan sialnya, bensin motor kami sedikit lagi juga mau habis. Duh, motiar kita. Pekik Roji mulai panik. Selanjutnya, entah bagaimana tahu-tahu motor kami sudah berada di tengah-tengah kuburan. Setelah tadi kami melewati jalanan yang penuh dengan kabut. Jancuk, teriak kami hampir bersamaan. Kakiku rasanya kebas dan lemas, disertai perasaan cemas luar biasa. Tak butuh waktu lama, kami pun keluar dari kuburan dan mengambil jalan setapak yang gelap gulita. Sekarang kemana? Tanyaku setengah terbata. Jalan terus sampai bensinnya habis, jawab Roji pasrah. Lah, mau gimana lagi? Kita sudah tersesat jauh. Saat kami melanjutkan perjalanan, sayup-sayup dari jauh terdengar bunyi gamelan di tabu, lengkap dengan suara sinden yang bersenandung. Aku menelan ludah, sementara Roji makin kencang merapal selawat dan doa-doa yang dia hafal. Setelah berhasil melewati suara-suara gending tersebut, motor kami akhirnya tumbang juga. Tapi syukur alhamdulillah, motor kami kehabisan bensin persis di depan sebuah toko yang menyediakan bensin eceran. Dari mana, Mas?
malam-malam begini?" Tanya bapak pemilik toko. "Ini Pak, dari majelisan di Dusun X, mau pulang ke Surabaya," jawab Roji dengan wajah yang tampak sedikit lebih lega. "Loh, kok bisa sampai sini?" tanya pemilik toko dengan raut keheranan. "Bukannya tadi kalau sampean keluar Gapura itu sudah rute ke Surabaya, ta Mas?" Mendengar itu, kami saling tatap untuk kemudian menggeleng-geleng secara bersamaan. "Jam berapa sekarang, Pak?" Sekarang giliranku yang bertanya. Pemilik toko melirik ke pergelangan tangan kirinya, sebelum akhirnya menjawab, "Sudah setengah 12 malam." "Hah? Setengah 12?" Aku dan Roji kembali saling tatap. Kami dibawa muter-muter dari pukul 10 sampai setengah 12 malam. Setelah meminta petunjuk arah dari pemilik toko, kami pun bergegas memacu motor. Setelah melalui beberapa kelokan dan menyibak kabut-kabut tipis, secara mengejutkan, motor kami sudah berada di jalanan depan Gapura Dusun. Titik awal sebelum kami kesasar jauh. Memang setan kampret. Kok bisa-bisanya gitu loh. Orang habis majelisan malah disasarin, gerutuku. Harusnya tuh setan keder dong sama kita yang kumpul sama kiai-kiai. Tapi kita yang salah, celetuk Roji. "Hah? Kok kita yang salah?" Timpalku bingung. "Tadi, pas kita berangkat lewat Cangar, kita kan sempat bercandain soal makhluk-makhluk halus. Nah, ada satu lelembut penghuni sana yang gak terima dan ngikutin kita sampai sini. Terus, ngerjain kita, muter-muter gak jelas kayak tadi," terang Roji. Sebagai informasi, Cangar adalah rute alternatif ke Malang yang juga merupakan kawasan Taman Hutan Rakyat Mojokerto. Selain tanjakan yang ekstrim dan spot alam yang instagramable, konon lokasi ini dihuni oleh ribuan bangsa lelembut. "Dari mana kamu tahu? Asal jeplak lambemu itu, Cok," cecarku masih penuh keraguan. "Hahaha, kamu nggak tahu aja. Tadi, sekeluar dari Cangar dan sepanjang kita kesasar, aku ngeliat dari kaca spion ada perempuan di belakangmu." Aku tercekat mendengar penjelasan Roji. "Aku sengaja nggak langsung ngasih tahu kamu, takutnya kamu panik." Tapi itu bukan satu-satunya rahasia. Roji nampaknya juga tidak menyadari kalau bapak-bapak pemilik toko yang kami jumpai sebelumnya ternyata juga bukan manusia. Saat motor kami melaju meninggalkan toko, aku sempat menengok ke belakang. Dan percaya atau tidak, di belakang kami tidak ada apapun, kecuali jalanan yang lengang dan gelap. Padahal, baru beberapa meter saja kami berlalu dari sebuah toko di belakang sana. Ini bagian yang belum aku ceritakan pada Roji.
Semoga setelah membaca ini, dia tidak lantas menelponku sambil misu-misu.